anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Anak-anak, mari perhatikan bacaan berikut ini. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda terbagi menjadi dua. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu seperti manusia, hewan, dan tanaman. Selain benda hidup, di sekitar kita juga banyak benda tak hidup, seperti batu, air, udara, tas, sepatu, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri benda hidup. Nah, di sini ada manusia, hewan, tanaman yang termasuk dalam benda hidup. Di sini ada sapi, kucing, siput. Habis itu ada nyamuk. Terus ada teratai, bawang merah, ikan, jamur, tikus, ada bayi. Nah, ini adalah benda hidup. Ciri-ciri dari benda hidup adalah sebagai berikut. 1. Memerlukan makanan. Jadi benda hidup itu perlu makan. Yang kedua, membutuhkan udara untuk bernafas. Selain perlu makan, benda hidup itu juga bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Maksud dari mengalami pertumbuhan adalah benda hidup ini yang tadinya kecil akan menjadi besar. Itu artinya benda hidup itu mengalami pertumbuhan. Yang tadinya kecil menjadi besar. Yang tadinya itu ringan menjadi lebih berat. Nah, itu mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Arti dari berkembang biak yaitu benda hidup ini seperti manusia, hewan, tanaman yang tadinya satu kemudian akan bertambah banyak. Itu artinya berkembang biak. Yang kelima, dapat bergerak. Itu tadi ciri-ciri benda hidup. Yang selanjutnya, ciri-ciri benda tak hidup. 1. Tidak membutuhkan makanan. Jadi benda tak hidup itu tidak perlu makan. Yang kedua, tidak bernafas. Selain tidak perlu makan, benda tak hidup itu tidak bernafas.
Yang ketiga, tidak mengalami pertumbuhan. Jadi, benda tak hidup itu tidak bertumbuh. Yang tadinya kecil ya akan tetap terus kecil. Yang besar akan tetap terus besar. Yang keempat, tidak berkembang biak. Jadi tidak tambah banyak benda tak hidup ini. Yang kelima, tidak bergerak. Nah, ini adalah beberapa contoh dari benda tak hidup. Di sini ada sepeda, kursi, pengangkut pasir atau semen, tang, magnet, sepatu, raket, ikat pinggang, pensil, lampu lalu lintas. Nah, ini beberapa contoh dari benda tak hidup yang tidak perlu makan, tidak bernafas, tidak mengalami pertumbuhan, tidak berkembang biak, dan juga tidak bergerak. Ciri benda hidup diantaranya itu dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Jadi, tumbuhan yang ada di pot atau yang ada di tanah itu tidak dapat berpindah tempat sendiri. Namun, tumbuhan itu bisa bergerak loh. Bergeraknya itu mengikuti arah cahaya matahari. Jika matahari ada di sebelah barat, maka tumbuhan akan bergerak ke barat. Jika matahari ada di sebelah timur, maka tumbuhan akan bergerak ke timur. Dahannya akan bergerak menuju arah sinar matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Jadi tadi ciri-ciri benda tak hidup itu tidak dapat bergerak. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Jadi benda tak hidup itu bisa bergerak sendiri asalkan ada mesin. Dan mesin itu biasanya dilakukan oleh manusia, digerakkan manusia. Contoh benda hidup yang dapat bergerak adalah mobil-mobilan. Nah, biasanya mobil-mobilan ini ada mesinnya. Mesinnya itu harus disetel dulu oleh manusia atau digerakkan dengan remote control. Nah, itu yang menggerakkan juga manusia. Jadi, mobil-mobilan ini bisa bergerak karena adanya mesin, yang juga harus ada campur tangan manusia. Manusia adalah benda hidup. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Selain itu, manusia juga bisa bergerak dengan melompat, meloncat. Gerak berjalan. 1. Sikap awal. Sikap awal dari gerak berjalan itu adalah berdiri tegak dan pandangan ke depan. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan.
di samping badan. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah gerak berjalan. Jadi, lengan itu diayunkan dan berjalanlah seperti biasa. Yang selanjutnya adalah gerak berlari. 1. Sikap dalam gerak berlari itu badan sedikit dicondongkan ke depan. 2. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. 3. Gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Jadi, dalam gerak berlari ini gerakan kaki itu lebih cepat daripada gerak berjalan. Nah, ini adalah gambar dari gerak berlari. Anak-anak bisa lihat ya. Di sini badannya sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian ayunan kaki itu lebih tinggi daripada gerak berjalan. Dan gerak kaki pun lebih cepat. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Dan di bagian tengahnya ini ada lambang-lambang dari sila Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Nah, saat ini kita mau belajar mengenai simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Nah, ini adalah gambar dari simbol sila keempat Pancasila, kepala banteng ya anak-anak. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tadi bunyi sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah contoh tindakan yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Jadi, tindakan yang mencerminkan sila keempat Pancasila itu musyawarah. Yang artinya berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah. Berkumpul ini seperti sifat yang dimiliki oleh banteng yang suka berkumpul. Jadi, musyawarah ini kan berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka tindakan itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, berikut ini ada lirik lagu Topi Saya Bundar. Lagu Topi Saya Bundar ini ciptaan Pak Kasur. Anak-anak perhatikan, di sini
ada tanda titik dan tanda garis panjang. Jadi, tanda titik ini adalah tanda pendek, di mana dinyanyikannya itu dengan pendek. Sedangkan tanda panjang itu pada lirik lagunya dinyanyikan dengan panjang. Jadi anak-anak perhatikan saat menyanyi itu, perhatikan tanda panjang pendeknya. Seperti berikut ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, jadi saat menyanyikan topi saya bundar, anak-anak perhatikan tanda panjang maupun tanda pendeknya. Jika titik berarti dinyanyikan dengan pendek, yang artinya cepat. Yang tanda garis ini, garis panjang, dinyanyikan dengan panjang. Jadi, anak-anak sesuaikan syair lagu ini dengan tanda panjang pendeknya. Bunyi panjang pendek itu membentuk irama. Jadi irama itu terbentuk dari bunyi panjang pendeknya. Syair lagu dengan tanda titik seperti ini, lirik lagu yang diberi tanda pendek. Berarti jika ada tanda seperti ini, itu artinya lirik lagunya diberi tanda pendek, yang artinya dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan jika ada tanda seperti ini pada lirik lagunya, itu artinya diberi tanda panjang. Bunyinya itu juga panjang. Nah, itu tadi adalah bunyi panjang pendek pada syair lagu Topi Saya Bundar, ciptaan dari Pak Kasur. Demikianlah penjelasan materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Butian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.